Berangkat kita berbicara tentang buah manggis dan khasiatnya. Buah manggis yang tumbuh di Sumatera Barat ini sama dengan yang tumbuh di Malaysia. Ya, manggis yang di Malaysia sama dengan manggis yang ada di Jawa dan di Thailand sana. Khasiatnya sama, karena petani lebih banyak nih melihat manggis ini adalah buah musiman, tidak sama dengan buah tomat atau terong yang bisa berbuah kapan saja. Kalau ini ada waktu-waktunya nih, sekali 6 bulan atau 1 kali setahun. Tapi manggis ini tumbuh ketinggiannya 15 meter dan penuh dengan cabang-cabang. Dan manggis ini berbuah setelah 10 tahun tumbuhnya. Jadi bukan 1-2 tahun baru itu pohonnya baru berbuah, baru kalau sudah 10 tahun. Nah, tahukah Anda apa sebenarnya yang terkandung di dalam buah manggis ini yang sudah menjadi jus di Santon Plus ini? Nah, kita akan tanya kepada Pak Sri Buhari, mengapa orang yang suka makan buah-buahan cenderung kulitnya bagus dan awet muda ini? Jadi gini Pak, mungkin pendengar dimanapun berada ya, karena di dalam buah-buahan, ya tentunya di dalam buah-buahan itu yang mengandung banyak sekali antioksidan untuk melawan radikal bebas. Ya. Oleh sebab itu wajib makan buah-buahan seumur hidup sebelum terlambat. Atau minumlah santan plus ya, jus manggis tentunya. Jadi ini kalau mau awet sepanjang usia, minum terus jusnya manggis. Ya. Kalau betulkah produksi hormon juga berpengaruh untuk awet muda? Oh iya jelas, karena hormon ini yang bisa memproduksi sel segala macam ya, jadi itu betul. Iya. Betul sekali. Oh begitu. Ya. Dan kemudian kita ini bisa berumur panjang dan memiliki jantung yang kuat. Ya seperti kan ada juga nih, ada serangan jantung mendadak kemudian langsung dead gitu. Iya. Jadi begini sebenarnya, makanya kita perlu mengenali dari dini, dari sejak awal tentang apa sih yang menjadi di kita. Karena kita ini kan nggak di luar, tapi di dalam bagaikan mobil ya. Bolehlah mobil itu catnya selalu di repair ini, tapi kalau di mesinnya nggak di cross check, bisa tiba-tiba langsung injeksinya habis gitu loh. Ya, olinya tadi ganti ya. Nah, betul. Iya. Kalau jus manggis ini cocok nggak untuk anak-anak? Jus manggis nanti kita lihat itu nggak semuanya bisa. Dia dulu anaknya. Jadi kalau anak kecil tidak terlalu dianjurkan, karena kenapa? Anak kecil itu kan cenderung belum seperti kita mengkonsumsi zat kimia yang dari bahan-bahan yang mungkin melalui makanan gitu loh. Ya. Contohnya kita misalnya makan ayam yang usianya 21 hari, besarnya berapa hari dan makannya 24 jam, kan itu juga bisa berefek. Nah, kenapa kita harus mencegah makanan? Sebenarnya kita kalau nggak ada makan, kita nggak makan itu kita nggak akan sakit karena sumber penyakit dari makanan. Tapi nggak mungkin sebagai musuh hidup. Ya, halo. Iya. Assalamualaikum. Iya, dengan Bajul ya. Ini mau nanya juga, kalau untuk virus HIV itu apakah cukup minum ini itu aja atau ada terapi? Kalau di daerah Jakarta ada naik daerah itu di mana apakah itu? Ya, perlu miladinya kita dulu Pak. Ya. Untuk daerah Jakarta kayak naik itu apa ada di mana yang ada jualan? Kalau di Senayan ya. Coba silakan. Oke. Ya, salam. Jadi kalau untuk di Senayan langsung saja ke kantor saya, itu di depan WTC Mangga 2, ada di situ. Atau telepon saya, kita layani di antar. Bapak tinggal siapin uangnya, nggak dipungut biaya kok kalau di Jakarta Pak ya. Jadi itu di depan WTC Mangga 2, di situ ada kantor sangat besar, itu bangunannya kita punya sendiri. Kemudian distributornya ada di situlah ya. Jadi kalau untuk di Senayan banyak, dan LP Sugesti juga bisa dihubungi nanti karena itu dekat rumahnya beliau juga.
di kawasan sana, dan beliau juga sudah mengkonsumsi dan sudah menjadi partner saya semua di dalam hal ini. Ya, baik. Jadi untuk HIV dan AIDS ini bisa dibeli di Jakarta juga di LP Sukesi Pak ya? Iya, di Susi dan juga Masjid Mukhtar, di kawasan Bintaro di rumah Masjid Mukhtar. Kalau orang yang berusia lanjut, tadi kan kita cerita anak-anak muda aja nih. Iya. Kalau untuk yang berusia 60, 70, ini gimana? Ya, justru di situ yang sangat banyak bukti ya, seperti orang yang stroke 68 tahun itu kan masih bisa nyambung hidupnya lagi kembali, lepas tongkatnya, bisa ke hotel lagi. Jadi semakin usia tua di sini semakin membutuhkan, karena kan tingkat racun-racun yang ataupun zat kimia lah yang kita katakan itu semakin banyak. Tapi Bung Suharnis, mungkin kita bisa jawab nggak ya tadi itu ada sedikit dari Pak Jin tadi ya. Pak Jin tadi kan udah mengkonsumsi. Nah, saya mendengar tadi keluhannya terlalu mahal ya didapat dia. Nah, memang harga konsumen ada dan ada harga pilihan. Kalau untuk mengkonsumsinya dengan harga yang members, saya sih menyarankan members, karena kalau udah jadi member hanya menggunakan uang sekali saja. Selanjutnya akan menggunakan uang perusahaan ataupun dari keuntungan. Karena di sini sangat sederhana buat mungkin masih monitor Pak J di sana. Itu kalau menjadi member yang 750.000 itu dapat 3 botol Samton Plus jus manggis itu dengan diakumulasi harga 192.500. Iya. Jadi kalau 750.000 lalu kita jual kembali dengan 230 harga konsumen, berarti uang kita kembali 690.000. Lalu bergabung di sini berapa uang kita? Jadi 60.000 itu adalah mendapatkan starter kit yang untuk melihat jenis-jenis penyakit dan jenis obat yang untuk dilakukan, dan untuk Pak J nanti. Jadi kalau untuk mendapatkan lebih murah, saya pikir bisa diskusi dengan Han FM tadi kepada siapa leadernya di sana, kemudian ataupun ingin berjumpa dengan kita, tidak ada masalah, karena di sini adalah omset perusahaan adalah omset kita bersama kan. Basis hariannya, dan terus tadi pesannya kalau untuk masalah hariannya ini betul-betul sosialnya juga, dan itu bisa Bapak Ibu yang mendengarkan Radio Discovery 6 di Batam itu bisa, kalau ada orang yang sakit yang nggak bisa sembuh, yang mungkin juga udah keterbatasan dana, insya Allah bikinkan surat keterangan miskin, kasih ke saya akan laporkan ke perusahaan, lalu itu akan dibayar oleh gratis dari perusahaan kita. Baik, halo, selamat pagi, ya. Halo? Halo. Ya. Assalamualaikum Pak Marti. Waalaikumsalam Bu, dengan siapa? Pak Marti. Ya. Ya. Kalau ini kita nggak kira-kira sembuh Pak Marti, kalau pilek menaun. Oh, pilek menaun ya. Ya. Pilek menaun kemana tuh Bas? Pilek menahun coba dibawa ke Discovery Minang. Kalau dia ada orangnya sekarang, saya langsung coba lihat diskusi. Saya bisa datang kalau Pak. Boleh. Langsung ke sini, nanti setelah kita on air, insya Allah saya akan tangani, kita lihat seperti apa, dan insya Allah itu seperti yang sebelumnya modalnya 50.000 aja Bu, insya Allah. Iya. 50.000. Sifatnya dah lama pileknya, tapi hari-hari itu. Ya, jadi kalau pilek itu sebenarnya alergi Bu, Pengobatannya nggak berhenti terus. Iya. Ya, kalau saya lihat nanti mudah-mudahan obat cuma 50.000, tapi insya Allah harus yakin karena bukan ramuan herbal yang kita berikan itu yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti kita di sini, kita tunggu di sini, dan tolong Ibu bukanlah herbal ini yang menyembuhkan. Kebesaran radionya Ibu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sambung di sini saja. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, boleh datang ke Radio Discovery Minang sekarang. Ya. Nanti akan ditangani oleh tabib ya. Iya. Tabib muda. Dan di sini pasti tersenyum melihat saya, pasti tersenyum. Halo. Salam. Pagi Pak, dengan Sulaiman, di mana Pak? Agak dekat lah Bapak ngomong dengan. Ya. Hah? Di daerah Lampung ya. Sebenarnya semuanya bisa dilayani dimanapun Bapak-Bapak berada, karena kita memang berharap semua daerah itu ada, dan saya semuanya sudah ada kontak di mana-mana pun bisa, dan bisa dikirim kemana pun Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak ya. Kita sudah menerima banyak telepon ini. Oke.
jangan ditarik. Ya. Baik, pendengar Discovery Minang. Ya, kita lanjutkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Iya. Dari tadi kan pertanyaannya. Sekarang asal usulnya begitu. Struktur yang saya tanyakan dulu sama Pak Adwen. Apa? Kedua kan bikin jus Manggis. Manggis. Itu isi aja atau dengan kulitnya atau gimana Mas Yudis? Iya, kulitnya. Kulitnya isinya enggak. Isinya doang apa? Ya, jadi kalau mau bikin jus Pak, jangan bikin sendiri Pak. Tadi di awal kita udah bahas, jangan bikin sendiri, tapi memanfaatkan yang sudah ada, yang udah dibikin jus. Ya. Ini ada jusnya di sini Pak. Ya, karena kalau Bapak jus itu ada tadi sulit untuk kita bedakan nanti mana yang bisa bermanfaat, mana yang bukan gitu Pak ya, yang bermanfaat ya. Ada. Saran saya ketemu Pak Suwardi di Radio Diskusi Perbinan, kita bebas 24 jam diskusi. Oke Pak. Yang tadi maksudnya Pak istilahnya. Kenapa Pak? Yang apa yang ada Kalau kolesterol apa? Untuk stroke? Oh, kalau stroke itu Pak banyak Pak. Itu kan stroke itu kan bisa berpengaruh diakibatkan dengan kolesterol yang cukup menumpuk ya. Kemudian dengan darah tinggi, campur-campur Pak. Diabetes juga akan pengaruh ke situ. Jadi intinya sekarang itu memang harus di awal mencegah yang kira-kira makanan yang berlemak. Bagaimana masakan kita ini kan enak-enak yang berlemak-lemak itu kan asik, apalagi kita di Batam ada seafood restoran kan Bang. Wah itu dahsyat itu Pak Suwardi, saya dengan sama dia tuh kalau buka puasa santap gitu. Tapi jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir, karena itu ada Temur B yang mampu membuang racun-racun Pak di tubuh kita, insya Allah. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Baik. Semua pendengar di Perbinan, mudah-mudahan bisa mengkonsumsi ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini ada lagi yang mau jus sendiri. Ini yang bahaya nih, makanya informasi itu harus tepat. Jangan didengarkan separuh, dari awal harus dengarkan Radio Diskusi Perbinan. Ya Bang Sardi. Iya betul. Jangan ada yang bikin jus sendiri ya. Jangan, nanti bahaya. Boleh bikin sendiri tapi resikonya tanggung sendiri. Jangan bilang wah ini gara-gara Pak Suwardi. Soalnya ini bukan buah naga ini ya. Atau pokat ya. Atau wortel. Kalau wortel boleh lah, beras. Atau sisa. Durian Cino kan orang. Kalau wortel kan bisa dimakan dari pulau sampai dalamnya. Halo. Iya, halo. Iya, Assalamualaikum. Tolong volume radionya dikecil Pak. Iya. Sakit pinggang. Ini cocok juga nih Bang. Jus buah manggis. Bukan, kalau sakit pinggangnya lihat dulu Pak Ades. Apakah bekas ditendang sama istri atau diplanting atau apa ini? Kalau sekedar sakit pinggang memang penyakitnya dari tubuh yang mungkin karena akibat hausnya saraf, ya silakan diminum aja jus sangkon atau kita diskusi di mana yang ada waktunya. Jadi kalau sakit pinggang boleh minum saja jus sangkon nanti dengan Temur B. Ya, insya Allah. Nggak sampai 250.000 insya Allah. Mudah-mudahan izin Allah semua udah bisa tuntas. Ini obatnya medianya saja nih, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gimana Pak? Iya, kita 24 jam Pak, handphone saya dan handphone Pak Suwardi. Juga Pak Sari bisa membantu juga Bu Sari. Ini welcome to Discovery Minang. Apalagi jangan lupa buat sahur kalau di jam sahur dan buka puasa waktu dibuka puasa Pak ya. Kami di sini di studio sekarang ada 3, jadi untuk sore nanti cukup 3 bungkus. Bercanda Pak. Bercanda, saya bisa kok, insya Allah. Saya bisa membuat bapak-bapak bisa berbuka. Baik. Ya besok bisa Pak. Kapan ada waktu malam pun Bapak bisa kesini. Ya nanti kan Iya Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sakit pinggang katanya. Sakit pinggang kalau nggak ditendang sama rumah, bisa sembuhkan di sini. Oh bisa. Kalau ditendang, kalau tendang orang rumah sama orang rumahnya. Kalau kebanyakan sakit juga pinggang dulu. Kalau yang penting jangan ada pelaporan ke RT kekerasan dalam rumah tangga ya.
Ya. Nah. Ya itu ke polisi, Oh, bukan ke gitu. tabib. Kalau yang sakit pinggang dipukul sama orang rumah itu nanti ke polisi aja. Bukan ke tabib ya, Ya, Bu. bukan ke Diskriminal ya. Ya, halo. Masuk habis bisa aja. Ya, Radio Bu. tolong volume radionya dikecilkan, Bu. Ya. Sudah, Bu? Ya, jangan sampai menggema ke kami di sini ya. Kalau di sana menggema tidak apa-apa. Karena di sini kami Feedback ya feedback ya. Oh iya, insya Allah. Asma. Penyakit asma itu 50.000, insya Allah. Insya Allah. Jus manggis. Bisa, Bu. Jadi begini Bu, kalau untuk asma makanya diskusi kita lihat ibu sakitnya apa. Sakitnya apa? Kalau memang itu asma saja, nanti saya kasih itu jus ada namanya madu untuk asma. Itu 50.000 aja Bu. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sehat seperti sebelumnya, seperti luka yang sudah divonis dengan paru-parunya bocor, lalu kemudian dikasih obat batuk berkotak-kotak. Oh iya, ini ada nih. Iya. Madunya. Madu itu namanya madu untuk asma. Iya, jus kurkuma. Kurma apa? Kurkuma alba. Saya lagi datang dari Jakarta. Kenapa Bu? Jadi Oh iya, ibu bisa kalau jauh daripada mungkin repot, ibu bisa catat nomor telepon saya 0813 722. Pulpennya masih di toko, nggak apa-apa, nanti ibu ikut di sesi berikutnya. 0813, ibu bisa? Ya. Atau ibu nomor teleponnya berapa? Yang mana lebih cepat? Karena lebih cepat lebih baik. 13 722 64 555. Ya, 5-nya 3 kali dengan langsung dengan tabib mudanya. Dan juga TBC bisa. Itu kalau batuk menahun juga bisa berpengaruh kepada namanya TBC. Dan itu insya Allah obatnya nggak ada yang mahal di kita. Ya. Jadi obatnya ini berbentuk apa? Iya, cairan. Cairan. Jus. Satu yang caranya jus dan madu. Jus dan madu. Oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu ya. Telepon saya 24 jam, Bu. Iya, nanti juga bisa menghubungi saya di 0821 dan 994323. Ya. Di Discovery Minang aja ya. Itu datang ke Discovery Minang, Bu ya. Ya. Iya, baik. Pendengar Discovery Minang, kalau kita melihat ini ada dalam tubuh kita ini ada racun ini, Bung Bahari ya. Ya. Antioksidan. Nah, luar biasa yang mampu menangkal radikal bebas. Indonesia adalah salah satu sentra penghasil manggis yang diekspor ke berbagai belahan dunia seperti Amerika dan Eropa. Ratu segala buah, begitulah julukan untuk manggis. Ya, luar biasa. Jadi bukan cuma dangdut yang ada ratunya, tapi buah pun ada ratunya. Wes, luar biasa. Hati-hati kepada pendengar, jangan Anda beli manggis kemudian Anda jus sendiri. Betul, itu betul. Ya. Karena ada di sana yang Anda tidak tahu, ada macam apa namanya, sejenis racun atau serum yang bisa membuat Anda tidak sehat. Nah, Anda nanti mau sehat tapi setelah minum jus manggis ternyata Anda tidak sehat. Jangan kami yang disalahkan. Ikuti dialog-dialog kesehatan ya. Halo. Iya. Iya, Pak Mer. Waalaikumsalam, Pak Mer. Iya, nah, Pak Mer. Oh, di rumah sakit apa, Pak Mer? Rumah sakit Pelita ya. Sudah sembuh, Pak? Sudah sembuh? Baru pulang dari rumah sakit ya. Alhamdulillah. Yang penting sembuh. Kena batu Oke. operasi di laktomi ya. 2 bulan lebih di rumah sakit. Iya. Biaya lebih kurang 45 betul. Walaupun biasa. Lumayan ya. Yang penting masih mampu Pak mencari uangnya. Yang susah itu kalau lagi sakit uangnya nggak ada, kita masih sayang sama keluarga, itu yang susah. Itu duitnya pun sudah ditumpang dari tangan di sini. Iya. Iya. Di pemerintah ada
Iya. Antara kita tidak semua uang. Iya. Makanya saya sekarang mau tanya Mas Budi, obat itu apa? Kan sudah 2 tahun ya. Iya. Sehat. Nah, kira-kira ada tak? Iya. Apa tadi Pak penyakit Bapak? Batuk yang kita tahu. Iya. Insya Allah Bapak bisa. Tadi kembali ya. Iya. Nah, tadi saya itu sudah berobat saya baru-baru kemana-mana Iya. sampai ke Jakarta ya. Iya, iya. Iya. Baru-baru Jakarta ya. Tapi hasilnya ya boleh dikatakan obatnya obat penting mampu. Iya. Jadi berpengaruh kuat betul sama saya dia. Kalau saya makan obat-obat kimia itu, saya tak sanggup lagi untuk telinga budak saya. Nah, jadi saya kalau tak mau saya makan obat kimia itu. Jadi apa aja jenis obat kimia tak mau saya makan lagi lah. Jadi kalau ada obat herbal, saya pun juga makan obat herbal juga. Tetapi ya hasilnya sudah makan Bapak berani ke jus manggis dulu sebentar apa? Iya. Nah, ke Kelly saya ada coba ya. Sudah macam-macam produk dia ya. Coba ya. Iya. Nah, tapi ya pasti sudah masalah. Iya. Tapi apa di buat ini ada tak untuk paru-paru? Iya. Insya Allah, jadi Bapak mungkin tadi ada mendengarkan saya membahas dengan Majica Mukhtar. Majica Mukhtar itu adalah 15 juta uangnya selama 1 minggu untuk diobati masalah paru-parunya, lalu kemudian keluar dari rumah sakit. Jadi rekomendasikan untuk minum obat seumur hidupnya oleh dokter sampai dia berkotak-kotak obat itu. Nah, waktu itu saya kebetulan masih di puncak bersama dengan Kiai Najib Sungkar untuk membahas soal pengobatan ini. Lalu saya pulang dari situ saya kasih madu, jus manggis dan jus manggis yang merek Santon dan Temur Bay. Alhamdulillah 2 hari udah sembuh dan sekarang udah sembuh. Lalu beliau menjalankan bisnis ini karena ini menolong orang-orang yang ada dicintainya gitu loh Pak ya. Jadi insya Allah, tapi Bapak apapun yang Bapak lakukan, apapun yang Bapak pilih menjadi konsumsi, intinya adalah hati dulu yang terbuka, lalu kemudian kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukanlah saya yang menyembuhkan, bukanlah jus manggis yang menyembuhkan, bukanlah madu yang menyembuhkan, tapi semuanya Allah semuanya, karena juga di dalam Al-Quran sudah disebutkan segala macam jenis penyakit yang ada di muka bumi, dan Allah juga sudah menurunkan bentuk-bentuk obatnya. Cuman mungkin kita terlambat untuk mengenal yang tepat. Moga-moga nanti Bapak bisa sembuh Pak. Amin. Ya, saya tanya Pak. Itu harganya berapa itu kalau untuk paru-paru? Ya, kalau paru-paru buat Majica Mukhtar saya memberikannya itu 282.500, insya Allah, dan itulah hasilnya udah sembuh Pak ya. Ya, 1 botol 192.000 ml, kemudian Temur Bay 40.000 dan madu untuk batuk menahunnya nggak sembuh-sembuh itu adalah 50.000. Jadi nggak sampai 300.000 Pak, insya Allah. Ya baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Amir. Yang lain yang mungkin ingin bertanya kami silakan juga di 0812 70132562 atau 426 500. Bu Basri, ini kalau orang hamil boleh nggak? Oh, kalau orang hamil nggak boleh. Kenapa? Karena ini dia mengandung tingkat asam ya. Jadi itu bisa membuang janin yang masih muda. Tapi kalau orang belum hamil, belum punya anak, tapi kalau jangan yang mau hamil tapi nggak punya suami, itu susah. Gitu. Nanti sama Pak Tabib nanti jadinya. Gitu. Jadi kalau orang belum punya anak, susah punya anak, ini bisa karena di sini juga sangat ampuh untuk menghabiskan yang namanya kista. Jadi minum saja Santon terus,
tentunya dengan kita maju itu kita bisa keluar daripada rahimnya. Jadi kalau orang yang tak punya, yang tidak bisa beranak itu kista yang kena ya? Tidak mesti, ada memang yang kering dengan peranakannya. Tentunya kita lihat, makanya kita di sini indah karena banyak tantangan orang yang sudah alumni daripada rumah sakit, alumni daripada dokter, mereka bertanya ke kita, dan bila kita bisa memberikan sebuah jalan kesembuhan, maka kita sangat berbahagia gitu loh. Seperti pada satu yang sebelumnya yang saya berikan obat ini, berikan yang baru bisa sembuh. Dan untuk informasi dulu, informasi juga mungkin dokter Askar juga yang ada di sana, dan juga dokter Askar sudah bergabung di bisnis ini karena saya melaporkan bahwa ada orang stroke 2 tahun udah ke dokter kemana-mana tapi belum ada kecocokan. Nah di sini saya berikannya sembuh. Terus beliau merespon, udah Pak Basri saya juga mau lah ya gitu, oke. Dan kemudian beliau juga udah tahu, saya laporkan bahwa ada orang Nambayan yang sudah bertahun nggak masuk lagi. Nah dan beliau mengatakan oke, kalau begitu sangat bagus, ayo kita semuanya, ayo kita sehat gitu. Baik, kalau orang sudah habis operasi boleh nggak minum ini? Justru bagus. Oh gitu ya? Bagus karena dia mempercepat tumbuhnya daging. Lalu di sini orang yang diabetes yang parah yang udah sampai diamputasi kemudian nggak sembuh, mari kita tangani, insya Allah sembuh, dan waktunya nggak terlalu lama. Kalau diabetes yang sampai luka itu boroknya sampai segala macam itu yang punya ulat belatung di Tanjung Buma ada Pak. Iya. Itu 2 hari aja kita kasih itu, kemudian belatungnya mati di balik daging, lalu besoknya kita ambil pinset kita copot gitu. Iya. Alhamdulillah orangnya sekarang bisa berjalan. Dan itu hari keempat mereka udah luka itu semakin lentur. Jadi jangan khawatir, insya Allah yang penting mari kita sama-sama belajar, mari kita punya hati, mari kita sehat, mari kita sama-sama membantu berinformasi. Dan sekali lagi ada warga Batam yang mengalami sekarang sakit yang sudah kemana-mana dan belum sembuh, insya Allah telepon atau kunjungi Radio Discovery. Ya, ini ada SMS nih. Apa itu? 2 tahun menikah, 2 tahun lebih menikah. Ya. Belum punya anak, bisa obat ini nggak? Oh iya jelas bisa, insya Allah. Cuman kita harus tahu dulu, selama itu dia apakah habis menikah 2 tahun lalu dia pergi merantau naik kapal, kan ada tuh. Iya. Kalau naik kapal nggak ketemu istrinya nggak bisa dong. Iya. Harus selalu hidup, harus selalu ada dan berhadapan Pak. Iya. Pak Sadi. Dulu memang dia pergi kapal-kapal ya. Nah pergi kapal. Tapi kalau selalu ada di pulang, mungkin waktu pulang suami istri yang nggak bisa punya tanggung jawab karena lagi larangan, dia balik lagi tuh 11 tahun pun tidak akan punya anak Pak. Oh gitu ya. Jadi harus komunikasi, intinya komunikasi. Oh, gitu. Mama, papa pulang, papa bawa pipa papa pun mau dibersihkan. Mama siap. Aduh papa ini datanya kok nggak mau beritahu, ini sekarang mama lagi orang iso. Orang iso. Jadi nggak ketemu pada. Nggak ketemu. Makanya lama hamilnya. Itu harus ketemu Pak tadi. Baik, kalau laki-laki yang impoten misalnya. Oh itu sangat dasar sini. Saya langsung kasih 3 sampel saja sesuai dengan resep yang dari Pak Kiai Jusungkan. 3 seloki diminum sebelum tidur dan paginya minum lagi. Itu besok paginya, besok siangnya udah bisa langsung tancap gas. Bukan siangnya ya. Tapi kalau puasa jangan, itu halal tapi batal puasa ya. Walaupun suami istri kalau di dalam puasa berhubungan itu hukumnya tetap membatalkan ya Bang. Iya betul. Ini yang lihat toiletnya bisa juga diobati sama. Itu pasti Pak. Dan ini bukti saya sendiri sudah mengalami hal yang begitu. Jadi kembali perkasa lagi, dan yang orang stroke 2 tahun saja itu yang di Batu Haji ada kesaksian itu Pak Samsuan 2 tahun. Bisa diperdengarkan sedikit kesaksian dari orang Batu Haji ini, sedikit aja. Iya, kebetulan. Mana orang? Iya. Coba. Ya sambil kita bahas itu ya Pak ya. Saya coba lihat ini yang mana orangnya. Ya silakan mendengar Diska Perminang kalau Anda ingin bertanya. Di 426.500 ada, sudah diperbaiki. Kemudian di 0812 701 2562. Ya, jadi pendengar Diska Perminang kami persilakan. Jangan kita ini semakin tua semakin banyak penyakit ya. Kalau bisa semakin tua semakin tokcer. Semakin tokcer. Semakin sehat walafiat. Ini udah umur 30 tahun udah batuk-batuk, kalau tiba-tiba batuknya. Ada pun yang bisa? Ya sudah. Oke, ini sudah dengar terus. Background musik bisa, background musik kecil.
Itu suara saya Pak, suara saya wawancara Pak Samsul. 4 hari Pak Prasto bisa jalan. Sampai saya dibilang tukang sulap. Iya. Ya, ini saya pendengaran ini pendengar. Iya. Ya, kita off-kan dulu untuk sementara waktu. Bagi Anda yang ingin bertanya, ini ada SMS lagi nih, Bung Basri. Ya. Wah, kayaknya saya lebih laris daripada penyanyi ya. Oke. Kalau saya ini sakit nih, Apa itu Pak? sakit apa? Sakit hati atau sakit apa? Kalau sakit hati bisa Pak, saya bawa tersenyum saja. Dan itu memang benar Pak, sakit hati juga ada Pak. Sakit hati itu dibuat relaksasi. Ya. Sakit hati artinya sakit leper nih, Pak. Oh begitu, itu libar. Kirain sakit hati karena putus cinta Pak. Coba dengarkan lagu saya, Rina, 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 ku sayang padamu. Itu kalau sakit hati karena putus cinta. Ini leper. Libar. Boleh. Boleh ya. Ya, boleh. Bisa sembuhkan Bisa ya. insya Allah. Puji Allah bisa. Itu ya. Jadi Anda boleh mengkonsumsi. Nanti kita lihat. Ini apa namanya? Santon boleh Santon ya. Santon, ya. Santon. Ya, santon. Ya. Jus manggis. Jus Tapi manggis. jangan jus manggis lagi-lagi. Jangan bikin jus manggis sendiri, menghakimi diri sendiri Ya. nanti ya. Dan jangan Anda kira ini buah manggis ini tidak ada Jangan, racunnya. ya. Ada Kalau racun. buahnya itu boleh, semua kita udah dari nenek moyang boleh, dalamnya itu boleh. Tapi di antara kulit dalam, kulit luar itu ada yang sangat Iya. berbahaya gitu. Jadi makanya harus diolah dengan teknologi. Jadi ada pula kan ada ikan dari danau meninjau Ya. yang bisa dipepes. Oke. Itu tainya kan tidak dibuang itu. Ya. Kita makan pun jadi enak. Enak gitu. Saya Tapi kasih- jangan dicoba Dengan tanya sendiri. untuk semua ikan. Pahit dia. Oh, pahit ya. Kalau pahitnya berguna untuk diabetes nggak masalah. Nah. Tapi takutnya menjadi racun buat tubuh. Ya, kalau seperti ikan di maninjau itu namanya apa Pak Sarif? Yang kecil-kecil itu, Iya. itu ada namanya harimau apada. Ya. Itu itu tidak dibuang itu dagingnya, langsung dikasih garam, dikasih apa? Ada kunyit atau cabai, langsung dibungkus pakai daun pisang, kemudian dibakar, kasih apa? Itu enak dimakan. Asam-asam, selesai, enak makan. Ya, tapi kalau ikan lele dengan coba dibebas. Itu ikan yang di laut sana, tidak dibuang, saya jangan coba-coba lagi. Iya, bisa beracun. Bisa bikin racun. Begitu juga buah manggis ini. Ya, buah manggis ini di dalam kulitnya itu ada segmennya, kulit yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu ada racunnya di sana dan tidak boleh Anda jus Sendiri. Iya. Jadi intinya begini Bu Sulis ya, dan juga Bang Sari di sini. Itu kenalilah informasi yang benar deh. Jangan kita meraba-raba. Karena kegagalan itu biasanya karena kita diskusi pada orang yang gagal. Untuk itu kalau ingin sehat diskusi kepada pakarnya sehingga betul-betul mendapatkan sesuatu yang benar gitu. Iya. Nah ada di Discovery Bintang sekarang. Wis luar biasa. Ya, bagi Anda